Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa ya, sebelum kita mulai pembelajaran ini, kita mulai dengan doa. Ya, berdoa menurut keyakinan masing-masing. Mulai. Berdoa selesai. Ada yang nggak hadir hari ini? Hadir semua, Bu. Hadir semua. Alhamdulillah kalau hadir semua. Ya, kita ketemu lagi ya di mata pelajaran yang paling kita sayangi ini, yaitu matematika. Pekan lalu kita udah mempelajari tentang fungsi. Kita tahu fungsi itu apa, relasi apa, terus bedanya fungsi dan relasi. Juga kita membahas tentang fungsi aljabar, bentuk fungsi aljabar. Nah, minggu ini kita masih bahas tentang fungsi nih. Kita masih mau deket-deketan sama fungsi. Kita bakal membahas tentang fungsi komposisi. Jadi tetap semangat, relaksin badan dulu, otaknya difokusin, terus hatinya ditenangin biar ilmunya masuk kan ya. Siap, Bu. Baik, Ibu ada handout, Ibu bagi satu-satu. Udah dapat handoutnya semua kan ya? Bu. Baik, buat mempersingkat waktu kita langsung aja. Kita akan mempelajari yang namanya fungsi komposisi. Nah, sebelum masuk, Ibu mau nanya dulu nih, komposisi itu apa sih? Kan kita sering nemu nih ya komposisi di kemasan-kemasan produk gitu. Ada yang mau jawab? Bu. Iya, Cynthia. Komposisi itu bahan-bahan untuk membuat makanan. Ya, kita kan sering ya kayak di makanan itu ada misalkan nih kita kasih umpama misalnya roti kan, misalnya ada komposisi, dalamnya itu ada tepung, telur, gula, mentega. Nah, itu komposisi. Nah, sama halnya dengan fungsi komposisi. Jadi berarti di dalamnya itu ada banyak fungsi. Kalau tadi buat roti ada 4 bahan terus digabungin jadilah roti. Kalau fungsi komposisi itu ada beberapa fungsi yang ketika digabungkan jadilah fungsi baru. Sejauh ini paham? Paham, Bu. Jadi fungsi komposisi itu secara garis besarnya adalah penggabungan beberapa fungsi yang menghasilkan fungsi baru gitu. Nah, kita udah tahu kan kalau fungsi komposisi itu tadi apa? Penggabungan Dua jenis fungsi menjadi fungsi baru. ya. Jadi penggabungan dua jenis fungsi yang menjadi fungsi baru. Jadi, misalkan kita punya fungsi fx dan fungsi gx. Nah, kedua fungsi ini kita mau komposisikan. Nah, ada namanya f bundaran g dan g bundaran f. Bundaran di sini itu yang melambangkan fungsi komposisi. Nah, untuk f bundaran g itu kita tulis gini, f dalam kurung gx. Jadi fungsi g di sini itu kita gabungkan ke fungsi f. Berarti kalau g bundaran f sama aja. Saya g, berarti kan g fx ya. Berarti fungsi f digabungkan ke fungsi G. Kalau f bundaran g itu berarti yang dimasukin dulu g dulu baru f. Kalau g bundaran f berarti yang dimasukin tuh f dulu baru g. Paham? Paham, Bu. Baik, untuk lebih paham kita masuk ke contoh soal. Coba lihat contoh soal nomor 1 di handoutnya. Bisa sebutin ke Ibu untuk fx-nya berapa? 2x 2x. Untuk gx x plus 3. x plus 3 ya. Nah, di situ yang ditanya Tentukan G bundaran dari fx. berarti yang ditanya g bundaran f. Nah, tadi gimana kalau g bundaran f? Fungsi f digabungkan ke fungsi G. Ya, berarti fungsi f digabungkan ke fungsi G. Fungsi fx berapa nih? Di sini kita lihat ada fungsi f itu 2x. Berarti 2x dimasukin. Nah, baru fungsi 2x ini kita gabungkan ke fungsi g. Berarti 2x plus 3.
Sampai sini paham? Paham, Bu. Nah, karena yang di contoh soal itu yang diketahui G bundaran F, coba kalian untuk cari F bundaran G-nya. Yang bisa maju. Saya, Bu. Ya, Cynthia ya, bisa nanti kalau ada soal lain nanti bisa dikerjakan ke depan. Ya nih, Cynthia boleh ke depan. Ya, terima kasih Cynthia udah jawab. Jadi jawaban Cynthia bener ya. Jadi kita bisa lihat di sini ada F bundaran G, berarti fungsi G dimasukkan ke fungsi F. Nah, kita tahu fungsi G tadi X plus 3. Nah, kita masukin berarti 2 dalam kurung X plus 3. Kita kali deh 2 kali X, 2X, 2 kali 3. Nah, ya jawaban Cynthia benar. Sampai sini paham? Paham, Bu. Ada yang ditanyain? Cukup, Bu. Ya. Baik, kita lanjut ya, untuk materi selanjutnya itu ada sifat-sifat fungsi komposisi. Nah, buat sifat yang pertama, coba kalian lihat di handout-nya. Itu ada 2 fungsi kan ya. Nah, di situ ada, itu udah diketahui hasil dari F bundaran G dan G bundaran F. Nah, coba lihat hasilnya tuh, lihat hasilnya. Nah, apa nih yang bisa kalian simpulin dari hasil si F bundaran G dan G bundaran F? Saya, Bu. Ya, Nisa. Bahwa di sifat pertama ini membuktikan bahwa fungsi bundaran G tidak sama dengan fungsi G bundaran F. Iya, betul. Jadi, fungsi pertama kita tahu nih. Bagus dulu ya. Kita tahu kalau fungsi F bundaran G itu tidak sama dengan G bundaran F. Berarti dia tidak memiliki sifat apa? Komutatif, ya betul banget. Jadi si fungsi komposisi ini punya sifat pertama bahwa dia nggak punya sifat komutatif. Ya, selanjutnya kita lihat untuk sifat yang kedua ya. Di situ kita akan menggabungkan 3 fungsi. Ada fungsi F, fungsi G sama fungsi H. Nah, di situ tulisannya gini bukan? F bundaran G bundaran H sama dengan F bundaran G bundaran H. Ya kan? Ya, Bu. Coba lihat hasilnya dari kedua fungsi ini, fungsi baru yang tadi. Iya, hasilnya sama, Bu. Hasilnya sama. Berarti kita bisa menyimpulkan bahwa F bundaran dari G bundaran H itu hasilnya sama dengan fungsi F bundaran G dan bundaran bundaran H. Jadi dari lihat formulanya kita dapat menyimpulkan bahwa dia punya sifat asosiatif. Ya, berarti sifat kedua yang dimiliki sama fungsi komposisi itu adalah dia punya sifat asosiatif. Oke, kita lihat sifat yang ketiga. Di situ ada IX sama dengan X. Nah, IX sama dengan X ini kita bisa sebut namanya fungsi identitas. Jadi dia fungsinya dalamnya identitas dia sendiri. Sama aja misalkan ada G, Y sama dengan Y. Itu juga fungsi identitas. Atau misalkan HZ sama dengan Z. Nah, itu fungsi identitas. Nah, di sifat yang ketiga itu yang ditanyakan adalah
I bundaran F dengan F bundaran I, ya kan? Iya, Bu. Dari hasilnya, coba lihat hasilnya. Ketemu hasilnya? Ketemu, Bu. Ya, ketemu hasilnya. Iya, ketemu, Bu. Nah, hasilnya sama atau beda? Sama. Sama. Nah, hasilnya itu coba fungsi fx-nya berapa? 5x kuadrat plus 6. 5x kuadrat plus 6. Nah, hasilnya berapa? 5x kuadrat plus 6, Bu. Nah, berarti kita dapat menyimpulkan bahwa semua fungsi yang digabungkan dengan fungsi identitas akan menghasilkan fungsi awal. Tadi kan fungsi awalnya fx-nya 5x plus 6. Digabungin nih sama fungsi identitas. Hasilnya tetap 5x plus 6. Mau itu f bundaran I 5x kuadrat plus 6, Bu. Oh iya, maaf. Makasih Nisa. Jadi tadi fungsinya berapa? 5x kuadrat plus 6. Jadi mau I bundaran F maupun F bundaran I, ketika fungsi itu digabungkan dengan identitas, maka hasilnya bakal fungsi awal. Sejauh ini tentang sifat-sifat fungsi komposisi ada yang mau ditanyakan? Cukup, Bu. Cukup? Benar? Kita lanjut ya ke menentukan fungsi F atau G ketika yang diketahui fungsi komposisinya. Bisa lihat di situ di handoutnya ada contohnya, ya kan? Nah, coba kalian kerjakan yang latihan di bawahnya, ikutin tata cara yang ada di contoh di atasnya. Ya, Bu. Ya, karena waktunya udah mau habis, ini Ibu jadikan tugas aja, tapi minggu depan ini harus dijelaskan di depan kelas ya. Ibu ingin tahu gimana hasil kalian, itu nanti dijelaskan di depan kelas. Nah, di baliknya ada tugas. Nah, kalau yang tugas ini kalian kerjakan aja di buku latihan. Kalau yang tadi, yang latihan awal, itu untuk pembahasan minggu depan, kalian bisa jelaskan di depan. Baik, sebelum Ibu tutup, ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu, cukup. Nah, sebelumnya Ibu nanya lagi nih, fungsi komposisi itu apa sih? Saya, Bu. Ya Nisa. Fungsi komposisi adalah penggabungan dua fungsi sehingga menghasilkan fungsi yang baru. Iya. Kalau sifat-sifat komposisi ada apa aja sih? Ada 3, Bu. Iya Nisa, ada apa aja coba? 1, tidak bersifat komutatif. Iya. 2, bersifat asosiatif. Iya. Dan yang ketiga, kalau digabung dengan fungsi identitas menghasilkan fungsi yang awal. Oh iya, bagus Nisa. Jadi fungsi komposisi tadi adalah dua fungsi yang digabungkan akan menghasilkan fungsi baru. Dia punya 3 sifat. Dia tidak komutatif, tapi dia asosiatif, dan dia akan, jika digabungkan dengan identitas, dia akan menghasilkan fungsi awal. Nah, mungkin cukup sekian dari Ibu. Jangan lupa dikerjain latihannya. Tugasnya juga dikumpul pekan depan. Sampai ketemu pekan depan. Jika Ibu ada salahnya, mohon maaf. Jika masih ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan sama Ibu di luar kelas. Ya, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi